Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang tugas sejarah Indonesia yang bertemakan Kerajaan Hindu-Buddha, terutama Kerajaan Kalingga dan Kerajaan Sriwijaya. Pertama-tama, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas 10-7 yang beranggotakan Aulia Eka Florentin absen 7, Bayu Dema Sayoga absen 8, Catur Saputri absen 9, Desita Nirma Al-Qurana absen 10, Divrika Aulia Wulan absen 11, dan Aditya Chandra Ramadhani absen 12. Kerajaan Kalingga. Poin yang dipelajari dari materi ini adalah 1. Lokasi kerajaan, 2. Raja yang memerintah, 3. Kehidupan ekonomi, 4. Kehidupan sosial budaya, dan 5. Peninggalan dari Kerajaan Kalingga. 1. Lokasi Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang pertama muncul di pantai utara Jawa Tengah pada abad 6 Masehi bersama dengan Kerajaan Kutai dari Tarumanagara. Ibu kota dari Kerajaan Kalingga adalah sebagai berikut: Jawa Tengah atau sekitar Pekalongan dan Jepara, lalu pindah ke Bumi Sambara sekitar Magelang dan Borobudur, lalu Bumi Mataram sekitar Yogyakarta dan Prambanan. 2. Raja Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga atau Keling adalah kerajaan di Jawa bagian tengah yang sempat dipimpin oleh seorang wanita, Ratu Sima. Ia digambarkan sebagai pemimpin wanita yang tegas dan taat terhadap peraturan yang berlaku di kerajaan tersebut. Kerajaan ini terkadang juga disebut Kerajaan Heling. 3. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga mengembangkan perekonomian, perdagangan, dan pertanian. Letaknya yang sangat dekat dengan pesisir utara Jawa Tengah menyebabkan Kalingga gampang diakses oleh para pedagang dari luar negeri. Kalingga adalah daerah penghasil kulit penyu, emas, perak, cula badak, dan gading sebagai barang dagangan. Sementara wilayah pedalaman yang subur dimanfaatkan penduduk untuk mengembangkan pertanian. Hasil-hasil pertanian yang diperdagangkan antara lain beras dan minuman. Penduduk Kalingga dikenal pandai membuat minuman berasal dari bunga kelapa dan bunga aren. Minuman tersebut mempunyai rasa manis dan bisa memabukkan. Dari hasil perdagangan dan pertanian itu, penduduk Kalingga hidup makmur. 4. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Kalingga. Di Kalingga, ketertiban dan ketentraman sosial berjalan dengan baik berkat kepemimpinan Ratu Sima yang tegas dalam menjalankan hukum. Ia tidak pernah membedakan antara rakyat dengan kerabatnya sendiri. Berita tersebut didengar oleh Raja Tasyih yang merupakan Muslim Arab dan Persia. Raja Tasyih lalu menguji kebenaran kabar tersebut. Ia memerintahkan anak buahnya untuk meletakkan satu kantong emas di jalan wilayah kerajaan Ratu Sima. Selama 3 tahun, kantong itu dibiarkan tanpa ada yang menyentuh. Suatu hari, putra mahkota tidak sengaja menginjak kantong itu, hingga isinya berhamburan. Hal ini membuat sang ratu marah dan memerintahkan hukuman mati untuk putra mahkota. Tetapi para menteri berusaha memohon pengampunan untuk putra mahkota. Ratu pun menanggapi permohonan itu dengan memerintahkan agar jari kaki putra mahkota yang menyentuh kantong emas dipotong. Peristiwa ini adalah bukti ketegasan Putri Ratu Sima dalam menegakkan hukum. 5. Peninggalan Kerajaan Kalingga. 1. Prasasti Tukmas dan Sojomerto. Prasasti yang diduga merupakan peninggalan Kerajaan Kalingga adalah Prasasti Tukmas dan Prasasti Sojomerto. Tukmas ditemukan di lereng barat Merapi, Magelang, sementara Sojomerto ditemukan di Batang, Jawa Tengah.
2. Candi, Angin dan Bubrah. Candi yang diperkirakan dibangun sekitar masa kemunculan kerajaan Kalingga adalah Candi Angin dan Candi Bubrah yang ditemukan di Jepara, Jawa Tengah. 3. Berita Cina. Berita-berita dari Cina memberikan penjelasan yang lebih banyak mengenai kerajaan Kalingga. Kerajaan Sriwijaya. Poin yang dipelajari: 1. Lokasi kerajaan. 2. Raja yang memerintah. 3. Kehidupan ekonomi. 4. Kehidupan sosial budaya. 5. Peninggalan. 1. Lokasi kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya diyakini pertama kali berdiri di sekitar kota Palembang, tepatnya di tepi Sungai Musi. Daerah kekuasaan berdasarkan peta pembentang dari Kamboja, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa Barat, dan kemungkinan Jawa Tengah. Ibu kota dari kerajaan Sriwijaya adalah Musi, Mataram, dan Kadaram. 2. Raja Kerajaan Sriwijaya. Sejarah kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha yang berdiri pada abad ke-7, dibuktikan dengan adanya prasasti Kedukan Bukit di Palembang 682 Masehi. Sriwijaya menjadi salah satu kerajaan yang kuat di Pulau Sumatera. Kerajaan Sriwijaya dipimpin oleh Dapunta Hayang Sri Jayanasa sebagai raja pertama. 3. Kehidupan ekonomi kerajaan Sriwijaya. Kehidupan ekonomi kerajaan Sriwijaya pada awalnya, kehidupan ekonomi masyarakat Sriwijaya bertumbuh pada bidang pertanian. Namun dikarenakan letaknya yang strategis, yaitu di persimpangan jalur perdagangan internasional, membuat hasil bumi menjadi modal utama untuk memulai kegiatan perdagangan dan pelayaran. Selain itu, para pedagang Cina yang akan ke India membongkar muat di Sriwijaya. Dan begitu juga dengan pedagang India yang akan ke Cina. Perairan di Laut Natuna, Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut Jawa berada di bawah kekuasaan Sriwijaya. 4. Kehidupan sosial budaya kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya adalah kerajaan yang bercorak Buddha dan menganut agama Buddha aliran Mahayana. Hubungan antara raja dan rakyat dapat berlangsung harmonis tanpa dibatasi dengan kasta. Sriwijaya juga dikenal sebagai pusat pendidikan agama Buddha. Dalam catatan Ising menyebutkan bahwa di Sriwijaya terdapat lebih dari 1000 pendeta Buddha. Mereka belajar agama Buddha sama seperti yang ada di India. Kerajaan Sriwijaya juga menjadikan bahasa Melayu sebagai alat komunikasi para pedagang. 5. Peninggalan kerajaan Sriwijaya. 1. Prasasti Kedukan Bukit 682 Masehi. 2. Prasasti Talang Tuwo 684 Masehi. 3. Prasasti Ligor, Thailand 775 Masehi. 4. Prasasti Kota Kapur 686 Masehi. 5. Prasasti Telaga Batu. 6. Prasasti Leiden. 7. Candi Muara Takus, dan 8. Prasasti Nalanda. Sekian presentasi dari kelompok 2. Maaf bila banyak salah kata. Sekian dan terima kasih.